Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Aktarini dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI, dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 5 DPR RI menilai penambahan posko penanganan bencana Basarnas sangat penting dilakukan. Hal ini untuk mempersingkat waktu tempuh dalam penanganan bencana. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Ridwan Bae mengatakan, kendala utama yang dihadapi Basarnas adalah jarak tempuh dari kantor Basarnas ke lokasi bencana. Untuk itu perlu dibangun kantor Basarnas yang berlokasi dekat dengan tempat bencana. Yang jadi persoalan adalah kendala-kendala yang ada. Kendala yang ada yang pertama adalah ada jarak dari kantor sini sampai dengan di daerah terdampak, misalnya kurang lebih 7 sampai 8 jam perjalanan. Itu diperlukan kantor siaga di sana. Ridwan Bae menegaskan, penambahan posko atau kantor Basarnas semata-mata untuk kemudahan penanganan bencana. Selain itu, penambahan peralatan juga diperlukan untuk mempermudah proses penanganan bencana. Harus. Basarnas kan tujuannya bagaimana menyelamatkan orang. Kalau misalnya jarak tempuhnya begitu lama misalnya, bagaimana mungkin bisa menyelamatkan orang? Kalau misalnya memerlukan waktu 7 sampai 8 jam. Maka oleh karena itu penambahan kantor sangat diperlukan. Ini salah satu manfaat yang kami datang hari ini adalah itu. Itu kira-kira termasuk jumlah personil tadi. Seluruhnya semua terkait ya dengan adanya perkantor-kantoran baru, kan berarti sangat diperlukan juga alutsista yang baru untuk penanganan persoalan-persoalan itu sendiri. Dari Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini menilai bahwa keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibutuhkan dalam mengembangkan Taman Nasional Bantimurung. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini ketika mengunjungi Taman Nasional Bantimurung dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Selatan. Anggia menyayangkan jika kawasan ini tidak dikembangkan dengan baik, terlebih Taman Nasional ini memiliki ekosistem kupu-kupu yang khas, sehingga dikenal juga dengan sebutan Kerajaan Kupu-Kupu atau The Kingdom of Butterfly. Menurut saya penting untuk dikembangkan kembali lagi. Karena memang contoh kerjasama yang baik juga antara pemerintah daerah, balai, dan masyarakat juga. Lalu kemudian apalagi sini sudah dijuluki The Kingdom of Butterfly, artinya di dunia ini satu-satunya spesies kupu-kupu yang sudah sampai 200. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal mendorong Pemkab Maros untuk memperbaiki sarana-prasarana di Taman Nasional Bantimurung agar dapat menjadi alternatif menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD. Saya kira PMK ini kan kerjasama dengan pusat ya, tentu penyediaan sarana-prasarana juga menjadi tanggung jawab juga PMK, kemudian juga penjagaannya ya, kemudian juga tentu ini kerja bareng sebenarnya, kerja kolaborasi ya. Jadi walaupun memang ini miliknya tentunya pemerintah pusat, tapi penggunaannya akan dikerjasamakan. Dari Sulawesi Selatan, Afia, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendukung upaya pelibatan masyarakat untuk membantu Badan SAR Nasional dalam melakukan pencarian dan pertolongan saat terjadi bencana di Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menilai, jumlah personal Basarnas belum ideal dan mencukupi untuk mengcover seluruh kegiatan penanganan, pencarian, dan pertolongan saat terjadi bencana. Untuk itu, ia mengusulkan pelibatan personel Basarnas dari unsur masyarakat untuk mendukung upaya pencarian dan penyelamatan korban. Personel bantuan dari masyarakat ini perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Kedua, saya juga berharap Basarnas bisa, pertama keberadaan Pusdiklat ini betul-betul bisa memberikan manfaat buat masyarakat di sekitarnya. Karena kebetulan ini adalah daerah pemilihan saya merasakan sekali kurang maksimal ya tentang menggali semua potensi-potensi masyarakat sekitar, sehingga keberadaan Basarnas saya harap ke depan tidak eksklusif ya, tapi betul-betul lebih responsif juga terhadap keberadaan masyarakat di sekitar.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Arwani Tomafi yang menilai pelatihan terhadap masyarakat dalam rangka melakukan mitigasi bencana perlu dilakukan untuk mendukung kerja Basarnas, mengingat jumlah personil yang ada masih sangat terbatas. Beberapa catatan yang kita baca, rasio dari SDM kita dengan kebutuhan terkait dengan pemenuhan tugas fungsi dari Basarnas ini masih kurang banyak. Dari Jawa Barat, Fajar Ilhami TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari DPR RI meminta Polri dalami kerugian masyarakat terkait asuransi unit link setelah jeda berikut ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pihak kepolisian untuk mendalami aduan masyarakat terkait maraknya kasus kerugian investasi nasabah asuransi yang terhubung dengan produk asuransi unit link. Sufmi Dasko mengatakan, menurutnya, Polri perlu mengambil tindakan karena adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bahkan bila perlu, Polri dapat mengambil tindakan tegas guna membantu masyarakat mendapatkan kembali dana yang telah diinvestasikan. Sebelumnya, Sufmi Dasko telah menerima aduan dari masyarakat terkait produk asuransi unit link. Para korban merasa dirugikan oleh pihak asuransi yang tidak membayarkan uang asuransi secara penuh meski sudah jatuh tempo. Oleh karena itu, Dasko meminta pihak kepolisian menggunakan langkah yang cermat dan tegas. Banyak korban yang menamakan korban asuransi unit link mengadu ke DPR. Nah, oleh karena itu, saya menghimbau atau meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menggunakan langkah-langkah yang tegas. Selain itu, Sufmi Dasko juga mendorong Otoritas Jasa Keuangan atau OJK segera membuat aturan teknis yang lebih komprehensif dan ketat terkait hal tersebut guna mencegah bertambahnya korban dari pihak masyarakat atau konsumen. Agar korban-korban tidak lagi banyak berjatuhan. Saya pikir mesti diperbaiki. Korban yang merasa uangnya hilang itu juga supaya segera dapat dikembalikan. Zikri dan Denus TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI menerima aspirasi dari DPRD Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan terkait banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung Kabupaten Sopeng. Usai audiensi di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 3 DPR Supriyansa menyampaikan keprihatinan dan meminta pemerintah meninjau langsung kehidupan masyarakat di kawasan hutan lindung Kabupaten Sopeng yang telah berlangsung lama dan turun-temurun. Kehadiran pemerintah pusat dinilai penting untuk dapat memberikan dukungan dan keputusan yang tepat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Supaya kita melahirkan sebuah regulasi yang bisa membantu keberadaan masyarakat kita di Republik Indonesia. Karena undang-undang yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Hairudin Tahang mengatakan, permasalahan yang menimpa masyarakat di kawasan hutan lindung Kabupaten Sopeng merupakan ketidakadilan akibat regulasi yang kurang berpihak pada rakyat. Melalui audiensi ini, ia berharap DPR bisa menindaklanjuti dan meneruskan aspirasi tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi bagi kami ini ada ketidakadilan sebenarnya. Dalam kawasan hutan lindung itu dari dulu sejak Indonesia ada dan sejak mungkin ada masyarakat di situ mereka sudah ada di sana. Tiba-tiba mungkin ada aturan dari negara yang mengatur semuanya regulasi yang ada. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI berhasil mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik tahun 2021 pada kategori Lembaga Negara Informatif yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
Di gedung DPR RI Jakarta, pada agenda seremoni penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2021, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder Setjen DPR RI atas keberhasilan DPR RI meraih anugerah keterbukaan informasi publik dengan kualifikasi informatif yang mendapatkan nilai 96,52. Penganugerahan keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, saya kira ini adalah upaya kerja keras dari semua jajaran Sekretaris Jenderal untuk mewujudkan konsep dari pimpinan DPR tentang parlemen modern gitu ya. Bagaimana publik dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi yang ada di DPR. Indra Iskandar menambahkan, pencapaian DPR RI atas keterbukaan informasi publik harus terus dipertahankan dan masih perlu diperbaiki di beberapa lini, seperti kemudahan akses informasi bagi publik, serta penguatan website dan aplikasi DPR RI. Ke depan ini yang akan kami perbaiki adalah penguatan di website kita. Tapi saya kira dengan adanya big data, publik juga bisa melihat keputusan-keputusan rapat komisi misalnya gitu ya. Vinita dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementarian, dan tetaplah bersama kami. Komisi 1 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangkaian ingin memastikan kesiapan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam menyediakan layanan teknologi, informasi, dan komunikasi di Pulau Lombok. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 1 DPR RI Bambang Kristio mengatakan, Komisi 1 ingin memastikan kesiapan Kementerian Komunikasi dan Informatika sekaligus memberikan dorongan maksimal atas segala upaya yang dilakukan Kemenkominfo, khususnya di Pulau Lombok, agar bisa berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan yang diharapkan, mengingat Lombok akan menggelar 2 event besar, yakni pagelaran World Superbike dan MotoGP. KEK Mandalika di Pulau Lombok, yang pada tahun ini insya Allah akan menggelar 2 perhelatan yang bertaraf internasional, yaitu MotoGP dan WSBK. Berdasarkan paparan yang disampaikan tadi, kita merasa yakin dan percaya bahwa kedua event tersebut akan siap dilaksanakan. Anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani mengatakan, perlu ada pendampingan dalam program pelatihan pembuatan paket wisata berbasis kearifan lokal. Selain itu, terkait pembangunan Best Transceiver Station atau BTS, harus ada kerjasama terutama dengan Kementerian Kehutanan karena berkaitan dengan populasi satwa. Mereka. Jadi memang peran bakti terlihat lah ya, ini memang ada di garda terdepan terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk sarana komunikasi, dalam hal ini Wi-Fi, lalu BTS juga. Tadi juga disampaikan beberapa tantangan-tantangan, semisalnya ya kondisi atau kontur daerah yang memang tidak selalu kondusif. Layanan telekomunikasi dengan kualitas prima bisa dinikmati di kawasan Mandalika, diharapkan sudah tidak ada lagi blank spot, sehingga event Superbike dan MotoGP bisa berjalan dengan sukses. Dari Nusa Tenggara Barat, Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta penjelasan kepada Kapolda Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan program vaksinasi di Provinsi Sumatera Barat. Tim Komisi 3 DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi, Pangeran Hairul Saleh melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra, Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Edi Mardianto, dan pejabat utama Polda Sumatera Barat di Ruang Jenderal Hugeng Lantai 4 Mapolda Sumatera Barat di Kota Padang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul Saleh mengatakan, jumlah penduduk Sumatera Barat mencapai 5,5 juta jiwa, sementara yang telah mendapat vaksin baru mencapai 12,4% atau belum sampai 1 juta jiwa penduduk. Nah, ini tadi kita mintakan kepada
Pak Kapolda untuk melakukan akselerasi percepatan bagaimana semua penduduk di Sumatera Barat ini cepat mendapat semua vaksin. Jadi upaya-upaya atau sosialisasi kepada semua kabupaten kota, perlu dukungan gubernur, kepala daerah dan sebagainya. Anggota Komisi 3 DPR RI Romo Muhammad Syafi'i berpendapat, lambatnya program vaksinasi di Sumatera Barat diakibatkan kurangnya penyaluran vaksin dan tenaga medis yang kurang memadai. Yang terkait dengan Satgas Covid di Sumatera Barat itu sudah cukup baik, tinggal masalah penanganan vaksinasi karena ada kekurangan tenaga medisnya. Komisi 3 DPR RI juga memperingatkan pihak Polda Sumatera Barat akan potensi persoalan hukum pada masa pandemi COVID-19, seperti penimbunan obat-obatan dan kebocoran keuangan negara terkait penanganan pandemi COVID-19. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.